Mendengar jawaban Clara, Farel menggelengkan kepalanya, kemudian mengusap wajahnya. Clara melanjutkan perkataannya. Aku hanya tidak ingin semua orang tahu tentang pernikahan kita, termasuk teman-temanku. Bagaimana jika mereka datang kemari dan tahu bahwa aku sudah menikah denganmu? Sementara di luar sana, mereka belum tahu kalau aku sudah menikah, apalagi menikah denganmu. Yang mereka tahu, kamu adalah pamanku. Farel menarik nafas panjang, lalu menatap Clara dengan heran. Baiklah Clara, aku akan menuruti apa kemauanmu saat ini, jawab Farel. Clara terdiam mendengar jawaban Farel. Farel kemudian berkata kepada semua pelayannya, seperti yang diinginkan oleh Nyonya Clara, di dalam rumah ini tidak boleh ada foto pernikahan. Untuk melindungi privasinya, kita akan melakukan apa yang dia inginkan. Para pelayan mengangguk. Baik tuan. Setelah itu Farel memerintahkan para pelayannya untuk kembali ke tempat mereka masing-masing. Farel yang merasa sedikit kesal dengan sikap Clara, akhirnya pergi meninggalkan Clara, masuk ke dalam kamar. Clara yang merasa heran dan penuh tanda tanya kemudian mengejar Farel masuk ke kamarnya. Apa yang kamu lakukan di sini? Kata Clara saat mereka sudah berada di dalam kamar. Tentu saja aku ingin tidur, kata Farel dengan santai. Clara tampak terkejut. Apa maksudmu? Kata Clara semakin bingung. Farel yang tadinya berdiri membelakangi Clara, kini berbalik dan menatap Clara. Ada apa denganmu, Clara? Kita ini suami istri kan? Aku hanya ingin tidur di kamar kita. Apakah itu salah? Clara menggelengkan kepalanya, seakan tidak percaya dengan perkataan Farel. Clara selalu mengingat perkataan Farel, bahwa Farel tidak akan menampakkan wajahnya di hadapan Clara. Dia pun lalu berkata, tetapi bukankah kamu sendiri yang bilang padaku bahwa kamu tidak akan menunjukkan wajahmu di hadapanku? Farel mendekati wajah Clara dan berbisik, aku memang mengatakan hal itu, tetapi aku tidak mengatakan bahwa aku akan tidur terpisah kamar denganmu, iya kan? Clara tidak terima perkataan Farel. Clara kemudian kembali mengejar Farel yang sedang berjalan menjauhinya. Farel yang mengetahui apa yang dilakukan oleh Clara hanya berusaha untuk menahan senyumnya. Clara lalu berkata dengan kesal, tidak, hal ini tidak boleh terjadi. Kamu sudah mengatakan padaku bahwa kamu akan mengikuti apapun keinginanku. Oleh sebab itu, kamu tidak boleh tidur denganku. Maksudku, kita akan tidur di kamar yang berbeda. Jadi sebaiknya keluarlah dari kamar ini dan jangan pernah menunjukkan wajahmu di hadapanku. Karena hal itu membuatku merasa semakin membencimu. Farel hanya terus memandang Clara yang begitu membencinya. Tetapi jauh di lubuk hati Farel yakin, suatu saat nanti Clara pasti bisa menerima dirinya sebagai seorang suami. Sebelum Farel mengatakan sesuatu, Clara kembali melanjutkan perkataannya. Oh ya, satu hal lagi. Jangan pernah mengatakan kepada siapapun bahwa aku ini adalah istrimu. Farel menatap Clara begitu lembut. Clara, aku sudah menuruti keinginanmu untuk tidak memasang foto-foto pernikahan kita di rumah ini. Aku juga akan menuruti keinginanmu
bahwa aku tidak akan mengatakan kepada siapapun tentang pernikahan kita, jawab Farel. Clara hanya memalingkan wajahnya. Farel kembali berkata, "Tetapi aku tidak bisa tidur di kamar yang berbeda denganmu, Clara. Lagi pula, kamar ini sangat luas kan? Aku bisa tidur di sofa atau dimanapun. Tetapi tidak akan tidur di kamar yang lain, yang terpisah darimu." Clara semakin kesal dengan perkataan Farel. Clara kemudian kembali mengejar Farel yang berjalan menjauhinya. Tetapi hal yang tidak diduga terjadi. Farel tiba-tiba saja menghentikan langkahnya dan berbalik menghadap Clara. Sehingga Clara pun menabrak Farel dan hampir saja terjatuh. Farel dengan cepat menangkap tubuh Clara agar tidak jatuh di lantai. Farel menatap mata seorang gadis yang kini telah menjadi istrinya. Mata yang begitu indah, namun penuh dengan kebencian padanya. Sementara Clara yang juga saat itu sedang menatap Farel sadar bahwa saat itu dia jatuh dalam pelukan seorang pria yang begitu dia benci. Maka dengan cepat Clara berdiri dan mendorong tubuh Farel. "Apa yang kamu lakukan? Berani sekali kamu menyentuhku," kata Clara kesal. Farel hanya tersenyum. "Aku tidak bermaksud untuk menyentuhmu, tetapi aku hanya berusaha untuk menolongmu," jawab Farel. Clara masih tidak terima dengan jawaban Farel. "Tidak, aku tahu. Kamu pasti sengaja tiba-tiba berhenti agar aku terjatuh kan? Dengan begitu, kamu punya alasan untuk menyentuhku," kata Clara. Farel semakin tidak mengerti dengan cara berpikir Clara. Farel kembali berkata, "Itu terserah kamu, mau percaya atau tidak. Tapi jika aku tidak menolongmu, kamu bisa jatuh di lantai. Dan itu pasti akan membuatmu merasa sakit." Setelah itu Clara meninggalkan Farel. Dia tidak ingin mendengar perkataan apapun lagi dari Farel. Clara kemudian pergi ke tempat tidurnya. Tidak lama kemudian, di saat Clara sedang ingin merebahkan tubuhnya di tempat tidur, Farel pun berjalan ke arah tempat tidur itu. Clara menatap Farel tajam lalu berkata, "Apa lagi yang kamu inginkan?" Saat berada di dekat Clara, Farel mengulurkan tangannya tepat di samping Clara, membuat Clara terlihat semakin ketakutan. "Aku peringatkan padamu, jangan mencoba untuk menyentuhku lagi. Apalagi melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan." Farel kemudian meraih sebuah bantal di samping Clara. Masih sambil menatap Clara, Farel berkata, "Aku hanya ingin mengambil sebuah bantal, Clara." Clara masih terlihat ketakutan karena Farel masih berdiri sangat dekat dengannya. Clara terus memeluk kedua kakinya sambil menatap Farel. "Jangan takut, aku tidak akan melakukan apapun seperti yang kamu pikirkan," lanjut Farel. Setelah mengambil bantal, Farel mengambil posisi untuk tidur di sebuah sofa empuk yang tak jauh dari Clara. Clara tak henti-hentinya terus melirik Farel yang sedang merebahkan tubuhnya. Clara begitu takut. Farel secara diam-diam mendekatinya dan melakukan hal yang tidak dia inginkan.
Secara diam-diam Farel tersenyum melihat tingkah Clara. Setelah merasa Farel sudah tidur dengan lelap, Clara pun ikut merebahkan tubuhnya. Namun tetap saja, sesekali dia bangun untuk memastikan Farel benar-benar sudah tidur. Meskipun terlihat seperti sedang tidur, sebenarnya Farel tidak tidur. Dia hanya berpura-pura tidur. Di tengah malam, Clara merasa sangat kehausan. Clara pun berniat pergi ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Namun ketika Clara membuka pintu kamarnya dan melihat keluar, Clara kembali menutup pintu dan mengurungkan niatnya. Karena di luar tampak begitu gelap.